Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita sambung di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan yang boleh berbicara kepada kami saat ini, agar kami dapat mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab pagi hari ini sesuai bacaan SPM pagi terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Lukas 23 ayat 26 sampai 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga giring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung dan kita juga tidak bisa bersalaman, namun saya percaya bahwa di tengah situasi yang memang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia ini, kita tetap semakin dikuatkan dan diteguhkan iman kita. Kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Dalam kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai juga dengan bacaan SPU pagi, Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Majelis Sinode melalui surat yang dikirim ke seluruh jemaat-jemaat GPIB itu memutuskan perlu adanya social distancing atau pembatasan sosial, termasuk dalam kebijakan
ibadah perjamuan kudus dan Paskah. Untuk tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita terpaksa melakukan ibadah perjamuan kudus, bahkan juga ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami perbedaan ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini. Kita belajar dari cerita Simon orang Kirene, bahwa ada saat di mana kita tidak dapat memilih apa yang harus kita lakukan. Dikatakan bahwa Simon dari Kirene datang jauh-jauh dari sebuah daerah di Libya. Ia menempuh perjalanan yang cukup panjang, berjarak 2.500 km ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Tetapi semua rencananya menjadi berubah ketika ia dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-27, 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Bagi Simon sendiri, memikul salib Yesus bukanlah tanda solidaritasnya terhadap penderitaan Yesus. Sebab dia datang ke tempat itu bukan untuk menolong Yesus. Apa yang dia lakukan itu karena memang dia dipaksa oleh tentara Romawi. Nah, bisa jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini sebagian orang merasa dipaksa atau terpaksa untuk menjalani social distancing. Bukan karena kita peduli terhadap penderitaan orang lain, atau bahkan karena kita takut terhadap pihak berwajib. Tetapi bisa jadi kita sendiri juga takut dan khawatir. Situasi yang terjadi saat ini memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi rencana atau tujuan kita. Situasi yang terjadi saat ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi. Sekarang kita lihat bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus saat Yesus menderita. Lukas mencatat bahwa solidaritas mereka sangat rendah kala Yesus menjalani Via Dolorosa. Dikala Yesus menjalani salib penderitaannya bahkan sampai berdarah-darah, Alkitab memberikan kesaksian hanya perempuan-perempuan yang mengikuti dia sambil menangis di ayatnya yang ke-27. Namun di ayatnya yang ke-28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam penderitaannya, Yesus menghibur orang-orang yang menangisi. Dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak menggerut. Sedangkan murid-muridnya meninggalkannya sendiri dalam penderitaan. Saat Yesus begitu lemah memikul salib, justru orang lainlah yang meringankan bebannya, yakni Simon dari Kirene, bukan para
virus corona menyebabkan banyak orang hanya berpikir untuk keselamatan dirinya sendiri. Berita-berita yang kita baca atau bahkan yang kita lihat di televisi, ada orang yang terkapar di jalan, ada orang yang terkapar di pasar bahkan sampai meninggal. Tidak ada orang yang berani mendekat. Ya karena virus corona ini membuat orang menjadi ketakutan dan khawatir. Tetapi saya mengatakan kepada kita sekalian, mari kita belajar dari Simon orang Kirene. Dia mengalami resiko ketika dia harus menolong Yesus. Dia memikul salib Yesus yang menyebabkan Simon menjadi najis karena tercemar oleh darah Yesus. Dan butuh waktu Bapak Ibu seminggu untuk pentahirannya. Dan itu berarti tertutup kemungkinan baginya untuk merayakan Paskah. Siarannya ke Yerusalem menjadi sia-sia. Ia kehilangan kesempatan atau momentum iman untuk merayakan Paskah di bait Allah. Namun di balik semua itu, Simon orang Kirene tersebut bersyukur bahwa pilihan tentara Romawi menjadi sebuah anugerah Allah baginya. Dia dipilih untuk membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan Yesus dalam Via Dolorosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya social distancing ini hanyalah suatu tindakan sementara. Ini bukan kondisi ideal yang kita harapkan. Semua kita tentu merindukan ibadah bersama dalam persekutuan jemaat. Untuk sementara waktu Bapak Ibu, kerinduan itu harus kita tahan. Kita belajar dari Yesus bagaimana dia menghadapi Via Dolorosa. Dia menghadapi jalan salib. Dia menghadapi dengan tidak mengeluh, dengan tidak mengeruh. Dia menghadapi penderitaannya dengan tabah. Dia menghadapi derita karena dosa kita yang ia tanggung. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita sekalian, jalannya salib atau penderitaan atau pergumulan yang sedang kita alami saat ini, termasuk ketika kita semua sedang bergumul dengan COVID-19 yang kadang membuat kita takut dan khawatir. Namun firman Tuhan berkata, jangan kamu takut akan apapun juga. Serahkanlah seluruh khawatirmu kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, melalui penderitaan Kristus ini kita belajar menaruh seluruh pengharapan kita kepada Allah, belajar untuk menaruh seluruh ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Allah. Situasi ini jelas membuat kita semua takut. Tetapi hari ini sekali lagi, mari kita menaruh setiap harapan-harapan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.